Warna hitam ini kalau kita taruh di warna-warna lain, di atas warna seperti di sini, dia maju ke depan. Center of interest. Jadi orang kalau misalnya penghulu itu duduk di tengah-tengah orang ramai, kemudian dia berdiri duduk, itu dia nampak dari jauh. Jadi orang tidak tanya-tanya itu siapa, orang udah tahu itu penghulu. Nah, konsepnya pemimpin itu didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Jadi sampai ke warna-warna bajunya didulukan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam acara Edriana Views. Sahabat Edriana, siang ini kita bincang santai atau yang kita sebut dengan opera, obrolan perempuan dengan seorang tokoh masyarakat, tokoh perempuan Sumatera Barat, Putih Reno Raudatul Janah Taib. Putih Reno Raudatul Janah Taib. Beliau adalah profesor. Beliau adalah keturunan Kerajaan Pagaruyung. Sahabat Edriana, kita akan membahas tentang Bundo Kanduang. Bundo Kanduang ini sebetulnya adalah sebutan bagi perempuan Minang, tentu penuh dengan makna, penuh arti, peran dan fungsinya juga. Inilah yang akan kita bahas dengan tokohnya, jadi tidak salah. Assalamualaikum Prof, saya memanggil Bundo Kanduang aja ya. Assalamualaikum. Ini saya berserta teman-teman lainnya atau juga kaum muda di luar sana selalu bertanya-tanya, kita selalu mendengar kata-kata Bundo Kanduang. Walau sesungguhnya kita itu juga kurang paham apa sih arti Bundo Kanduang ini. Bagaimana menurut Bundo, ini pertanyaan dari orang yang memang kurang paham dengan istilah tersebut. Jadi kalau kita bicara mengenai panggilan ya atau sebutan Bundo Kanduang, itu kita harus merujuk kepada Minangkabau ya sebagai salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yang punya ciri-cirinya yang khas dibandingkan dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Minangkabau masyarakatnya menganut sistem kekerabatan matrilineal. Jadi di Indonesia satu-satunya itu bersuku kepada ibu. Nah, jadi di dalam sistem matrilineal Minangkabau itu sendiri, kalau kita lihat dari yang ada di beberapa tempat di dunia, ada di India, di Kerala, ada di Cina, bahkan Yahudi sendiri, itu juga menganut sistem kekerabatan matrilineal. Tapi yang Islam dan yang besar jumlahnya itu hanya Minangkabau. Nah, jadi dari sistem matrilineal itu yang pertama yang sangat ditentukan itu adalah kedudukan perempuan dan laki-laki yang sangat strategis kedua-duanya dalam konsep seimbang dan berimbang. Jadi konsep kesetaraannya seimbang dan berimbang. Seimbang artinya sama. Apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Tapi kalau berimbang, ada yang bisa dilakukan perempuan tidak bisa dilakukan laki-laki dan begitu sebaliknya. Nah, jadi dalam konsep itu, maka kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan di Minangkabau itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kalau tidak ada sisinya satu berarti dia tidak uang. Jadi dia tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tapi setara. Itu sesuai dengan konsep Islam. Nah, jadi kalau kita misalkan ya untuk memudahkan kita memahami tentang bagaimana sistem matrilineal itu melihat kedudukan, nanti akan kita bicarakan tentang Bundo Kanduang dan segala macam. Kita misalkan atau analogikan bahwa kalau di Minangkabau itu komunitas yang terkecil itu adalah kaum. Jadi setiap orang Minang dia punya kaum. Nah, di dalam kaum itu ada dua keluarga. Jadi orang Minang baik laki-laki maupun perempuan dia punya dua keluarga. Yang pertama keluarga kaumnya, klannya, sukunya.
Kemudian akibat dia menikah, dia punya keluarga inti. Jadi ada 2 keluarga. Di posisi di keluarga itu sudah ditentukan juga. Kalau dalam keluarga kaumnya, perempuan itu menjadi anggota kaum. Bisa-bisa dia nanti menjadi bundo kando atau mandesoko, nanti kita ceritakan. Di dalam keluarga intinya dia menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Sementara laki-laki di dalam keluarga kaumnya dia menjadi mama, mungkin jadi datuk, mungkin jadi manti, malin, penghulu dan segala macam. Tapi di keluarga istrinya, keluarga inti istrinya, dia jadi pimpinan keluarga. Tapi di keluarga kaum istrinya, dia tamu yang dihormati. Karena istrinya ini yang menjadi mandesoko di kaumnya. Keluar di kaum istrinya. Jadi dia di kaum istrinya, tapi di rumah tangga mereka berdua suami istri, dia pimpinan keluarga. Itu sesuai dengan Islam ya. Jadi kalau tadi saya menyampaikan, kalau kita analogikan kaum itu sebuah perusahaan, maka si perempuan ini adalah owner, pemilik aset. Rumah, gadang, sawah, ladang, tepian tempat mandi, pandam pekuburan, gelar-gelar yang ada, itu milik perempuan. Maka perempuan itu kalau kita misalkan dengan perusahaan, dia presiden komisaris dari perusahaan itu. Sementara si laki-laki itu direksi. Siapa yang mengangkat direksi? Itu presiden komisaris. Dilihat ranji kaumnya. Nah, jadi ini juga harus kita jelaskan. Ranji beda dengan silsilah. Nah, kalau silsilah itu family tree. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Betul. Tapi di dalam ranji, ayah kita tidak ada. Dia cuma ibu-ibu dari kita, ibu kita, nenek kita sampai ke atas. Jadi di situ tuh matrilinealnya. Kemudian saudara kita yang laki-laki, tapi anaknya tidak masuk lagi. Dia di silsilah kaumnya. Nah, itu. Nah, jadi nanti yang mengangkat atau menobatkan atau itu pemimpin, apakah penghulu, manti, malin, dubalang, dia di Minangkabau ini ada struktur direksi itu ada 8. Pertama penghulu itu kalau kita misalkan dalam perusahaan direktur utama. Kemudian ada manti, direktur administrasi, kemudian ada malin, direktur agama, kemudian ada dubalang itu direktur keamanan. Di bawah direktur agama ini ada 4. Imam, khatib, bilal, kadi. Itu di surau tempatnya itu. Nah, itu. Nah, jadi perempuan itu dia yang mengangkat dan dia juga yang berhak memberhentikan kalau seandainya penghulu itu salah. Nah, bagi orang Minang penghulu yang salah itu 2 sebab. Pertama membunuh orang. Yang kedua berzina. Itu si perempuan yang komisaris utama tadi bisa langsung buka baju kamu. Baju kebesarannya. Tapi itu pernah kejadian nggak Bunda? Pernah kejadian. Kalau enggak tentu dia kan merupakan aturan. Betul. Nah, itu. Tapi ada dalam konsep berimbang tadi. Perempuan itu ada yang tidak boleh 8 hal. Pertama jadi penghulu, manti, malin, dubalang, imam, khatib, bilal. Dia tidak boleh. Dalam perusahaan modern, manajemen modern, presiden komisaris itu tidak boleh duduk di direksi. Minangkabau sudah duluan melaksanakan. Karena dia yang mengangkat dan memberhentikan. Dia mengangkat dan memberhentikan. Jadi tidak ada konflik. Makanya dia tidak dibenarkan. Di luar itu yang 8 itu tidak ada larangan. Jadi presiden pun boleh perempuan Minang asal mau, asal mampu. Jadi kadang-kadang orang-orang muda sekarang banyak keliru. Dia tidak terpilih, dia bilang adat kita tidak membenarkan. Adat tidak ada melarang. Kecuali kalau dia menuntut jadi penghulu itu tidak hak perempuan. Itu hak laki-laki. Jadi dalam adat itu baru perempuan hanya memang dia yang mengangkat dan yang memberhentikan. Iya, makanya ada pembagian jatah. Ya. Jatah itu seperti perusahaan tadi. Ya. Direksi, dia tidak boleh jadi direksi perempuan itu. Tapi sebetulnya bukankah power itu terletak di tangan penghulu? Power pelaksana, tapi keputusan pemegang otoritas itu perempuan. Jadi memang ini Bundo menariknya, kalau saya pernah hadir gitu ya dalam rapat adat gitu ya. Itu kan memang yang duduk di depan tuh laki-laki semua tuh. Mungkin yang Bundo sebut tadi 8 posisi tadi.
mereka rapat membahas sesuatu, tapi selalu mereka bertanya kepada ibu-ibu yang di belakang. Biasanya duduk itu. Betul. Cuma ada beberapa daerah yang tidak diikutkan di dalam persidangan perempuan. Oh, biasanya juga ada daerah duduk juga di tengah. Oke. Tempat bundo duduk tetap di tengah. Kemudian ditanya dan punya hak suara, dan keputusan tergantung. Kalau misalnya laki-laki sudah sepakat, ditanya sama bundo kandung itu atau mandesoko itu, tidak bisa tanya, dengan pertimbangan macam-macam. Tidak jadi. Jadi rapat harus diulang kembali. Diulang kembali. Jadi itu, sahabat Adriana, saya juga selalu mendengar istilah ini dari pertemuan-pertemuan yang saya selalu hadapi dengan kelompok-kelompok atau dengan pertemuan-pertemuan adat ya Bundo ya. Jadi mereka selalu mengatakan bahwa apabila ada rapat-rapat adat, kemudian para penghulu atau pimpinan-pimpinan atau laki-laki sudah memutuskan, selalu bertanya ke belakang. Kalau menurut Bundo di beberapa daerah ada yang duduk juga di depan, Bundo Kanduangnya, tapi ada beberapa daerah mereka di belakang. Tapi penghulu selalu mengatakan, Mbak Bundo-Bundo setuju enggak? Bagaimana ibu-ibu atau Bundo Kanduang setuju enggak? Ada satu suara mengatakan tidak, maka mereka harus. Sebabnya gini. Misalnya mereka mau adakan rapat untuk menagakkan penghulu, menobatkan penghulu, atau mau acara perkawinan. Kalau perempuan ini tidak setuju, sebab pemegang otoritas kunci rumah gadang perempuan yang megang, bukan laki-laki. Kunci lumbung kan tadi dia pemegang aset, betul, pemilik aset. Jadi tidak mungkin kalau dia tidak setuju, di mana mau diadakan. Jadi pemegang aset rumah gadang itu perempuan dan laki-laki tamu. Bukan tamu, dia direksi yang mengatur. Oh, okay. Yang mengeksekusi itu laki-laki. Bukan, maksudnya suami kita yang tamu di rumah suami gadang kita. Tamu. Ya. Gitu. Jadi kalau biasanya misalnya si laki-laki di dalam kaum kita, mama kita misalnya, dia mau berapat ke balai adat misalnya, itu dia tanya dulu, apa yang dikecen beko. Kemudian dah pulang ditanya lagi sama perempuan, Mbak A tadi, laya di bakecean. Seperti itu. Jadi pai tampe bertanya, pulang tampe beberito. Itu perempuan. Ternyata itu artinya yang pai tampe bertanya, pulang tampe beberito. Jadi artinya teman-teman, sahabat Adriana, pergi tempat bertanya, kalau menurut Bundo tadi, kalau mereka atau penghulu ini mau rapat, mereka selalu bertanya ke Bundo Kanduang atau ke Mandesoko. Apa persoalan? Apa yang mau disampaikan? Apa yang akan disampaikan? Apa persoalan yang akan kami bahas dalam rapat nanti? Ya. Setelah mereka selesai rapat, mereka kembali datang ke Bundo Kanduang atau ke Mandesoko melaporkan apa hasil rapat tadi. Luar biasa Bundo. Tadi Bundo juga mengatakan ini matrilineal, garis keturunan. Tapi juga ada yang matri lokal tadi, istilah Bundo. Sistem perkawinan. Nah, sistem perkawinan. Jadi dalam sistem perkawinan di Minangkabau disebut matri lokal ya. Ini itu bahasa sekolah lah. Betul. Tapi kalau dalam bahasa adatnya, laki-laki yang pindah ke rumah perempuan. Jadi bukan perempuan yang dibawa ke rumah laki-laki. Jadi perempuan itu selalu berada pada zona aman. Jadi dia di rumah dia sendiri. Pada awalnya tentu di rumah kaum. Betul. Nah, tapi setelah mereka mendirikan rumah sendiri, itu mereka sudah dalam kesetaraan yang tadi. Jadi kalau menurut Bundo, pada masyarakat Minang, kalau terjadi perkawinan, semua aset, semua rumah, tanah, atau juga yang dibeli dari hasil pencaharian berdua, harta gonogininya gitu ya. Harta gonogininya itu biasanya Bunda aja lah, semuanya atas nama Bunda. Jadi atas nama perempuan. Dan si suami itu tidak merasa terpaksa. Kalau ada apa-apa misalnya, kadang-kadang istri tidak tanya kan, dia aja bilang atas nama ibu aja. Nah, itu. Dan itu dalam konsep matrilineal tadi juga. Dalam perkawinan misalnya kalau terjadi perceraian, itu anak otomatis dengan ibu. Dan itu sebenarnya ajaran Islam juga lebih aman gitu. Makanya harta atas nama ibu. Harta pencaharian. Ya. Saku rendah namanya kalau bagi orang Minang. Jadi kalau terjadi perceraian ya laki-laki yang keluar, yang keluar dari atau rumah bertengkar tersebut. Malam misalnya. Dan mungkin perempuan yang keluar. Jadi laki-laki yang keluar dari rumah gitu ya Bundo ya. Bundo ini nih kan sekarang ini banyak nih masyarakat yang juga bertanya-tanya bahwa ternyata arti dari kata Bundo Kanduang tadi sebegitu besarnya atau
luhurnya gitu ya Bundo ya. Nah sekarang ini kalau kita melihat, kan Bundo tadi mengatakan bahwa nggak ada tuh yang adat istiadat kita yang melarang perempuan jadi pemimpin. Iya, nggak ada. Jadi kecuali jadi yang tadi itu. Kecuali jadi kemudian di dalam rumah tangga. Betul. Itu dia tidak pemimpin. Betul. Nah sekarang Bundo, kalau seperti itu, ini kan kita ingin melihat dalam konteks kekinian ya Bundo ya. Dalam konteks kekinian ini, sebetulnya apakah Bundo Kanduang ini itu bisa menjadi modal politik bagi perempuan sebetulnya gitu loh ya. Bagaimana ini bisa menjadi modal politik yang membuat perempuan ini betul-betul berada pada situasi yang bisa juga memang diikut sertakan. Ya. Jadi itu kita dudukkan dulu, pengertian Bundo Kanduang. Betul. Kalau kita lihat dari literer ya, dari tulisan-tulisan, istilah Bundo Kanduang itu ada tertulis dalam teks, itu dalam Kaba Cindomato. Jadi seorang perempuan, raja perempuan yang cerdas, yang cantik, yang berani, yang punya wawasan yang luas, dan juga sakti. Hampir sama kalau kita ceritanya dengan Loro Kidul. Dia adalah raja-raja melamar dia. Waktu hari perkawin nanti ditentukan laki-laki itu meninggal. Sampai 7 macam raja. Itu istilah yang pertama. Jadi secara mitologinya Bundo Kanduang itu nama kecilnya tidak disebut. Tapi dia di atas pada raja. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah kerajaan Pagaruyung atau Kesultanan Pagaruyung setelah Islam masuk. Ada perempuan-perempuan yang jadi raja. Tapi dinamakan di situ yang di Pertuan Gadih itu. Jadi tidak Bundo Kanduang. Atau Tuan Kudusi. Itu sama dengan Bundo Kanduang. Kemudian di dalam kaum yang komunitas terkecil atau semacam negara-negara kecil tadi. Itu ada institusinya ada 3. Yang pertama Mandesoko. Itu perempuan utama di dalam kaum itu. Yang kedua Mama. Mama ini bisa jadi Manti, Malin, Dubalang, dan Pengulu. Kemudian, itu saudara laki-laki ya Mama ya. Laki-laki. Kemudian Kemenakan. 3 itu. Nah, jadi Mandesoko itu perempuan yang dituakan atau disebut juga Bundo Kanduang adat. Jadi dia mungkin ibu dari penghulu atau kakak perempuan atau adik perempuan atau kemenakan dari penghulu, kemenakan perempuan. Nah, itu posisinya di dalam kaumnya. Kemudian ibu yang melahirkan kita itu disebut juga Bundo Kanduang. Dan terakhir nama Bundo Kanduang yang ideal itu diambil menjadi nama sebuah organisasi. Organisasi Bundo Kanduang di mana dalam anggaran dasarnya anggotanya itu perempuan Minang, istri orang Minang, anak orang Minang di mana saja berada yang Islam. Itulah kebetulan yang Bundo ketuanya ada yang sudah dibentuk di mancanegara, di tempat-tempat lain, tidak hanya di Sumatera Barat. Jadi DPP-nya, rumah gadangnya memang di Sumatera Barat, tapi sudah dibentuk di luar Sumbar seperti di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Kepri dan lain-lain gitu. Jadi Bundo Rauda Thaib selain memang betul-betul keturunan dari Istana Pagaruyung, beliau juga adalah ketua Bundo Kanduang. Ya, kebetulan Sumatera dipercaya Barat. dipilih. Sumatera Barat gitu ya. Sumatera Barat dan DPP. Dan DPP gitu merangkap ya. Itu. Betul. Nah, jadi kalau dalam konteks tadi, sebenarnya yang perempuan secara keseluruhan tidak kita batasi, itu dalam organisasi ini kita tidak ada batasan. Betul. Tidak Mandesoko aja, tapi alangkah baiknya seorang Mandesoko di dalam kaum itu dia ikut di dalam organisasi. Betul, dalam seperti Bundo misalnya. Bundo kan Mandesoko Kesultanan Pagaruyung. Tapi alhamdulillah Bundo dipercaya menjadi ketua organisasi Bundo Kanduang. Itu akan lebih mudah kita sejalan gitu. Sejalan. Dan dalam dunia konstelasi politik itu bisa aja keempat-empat itu. Bisa yang di Kesultanan, bisa yang di Mandesoko, bisa yang di dalam masyarakat. Betul. Tidak ada batasan. Betul. Cuma batasan kan seperti tadi. Yang jadi penghulu jangan coba-coba lah. Betul. Nuntut itu hak laki-laki. Nah Bundo, ini kan sebetulnya masyarakat Minang ini masyarakat yang sangat demokratis ya. Sangat demokratis. Jadi pembicaraan-pembicaraan di lapau-lapau atau di warung-warung itu semua pembicaraan politik kalau di Sumatera Barat. Kalau sidang MPR sidang tuh belum siap di lapau pemilihan presiden misalnya.
belum selesai, di Lapau sudah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi pembicaraan itu sebegitu mantapnya gitu loh ya. Terbuka. Dari A sampai Z dibahas. Dan terbebas egaliternya di situ. Sampai istilah orang ini, Bunda, orang bercanda gini. Belum ada pemilihan menteri, di Lapau itu sudah 4 kali berubah-berubah itu menteri siapa ya, gitu ya. Oke. Jadi artinya kalau kita lihat, makanya Minangkabau ini tidak bisa didikte. Orangnya sudah, budaya Lapau itu budaya diskusi. Dan diskusi itu habis-habisan itu. Jadi udah melek politik lah kalau bahasa sekarang. Iya. Nah, dengan kehidupan yang demokratis itu, Bundo, itu kan juga perempuan-perempuan Minang sendiri kan tentu juga terimbas dari kehidupan demokratis. Artinya potensi perempuan-perempuan Minang ini juga luar biasa gitu ya. Kita punya semua keahlian-keahlian yang ada. Nah, sebetulnya bagaimana potensi-potensi perempuan Minang yang bagus-bagus ini bisa memberikan kontribusi kepada konstelasi politik itu tadi, Bundo. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diskusi-diskusi dengan Bundo sering. Betul. Perempuan Minang itu begitu, kedudukannya begitu strategis. Betul. Tapi kok enggak banyak yang mau jadi anggota DPR, mau mendaftar jadi wali kota, jadi bupati dan jadi gubernur. Itu jarang sekali. Sementara untuk dunia pendidikan banyak guru-guru besar, bahkan guru-guru besar itu dia di Kalimantan, di macam-macam daerah dia bersebar gitu. Nah, kenapa ini? Nah, jadi Bundo memikirkan barangkali ini mungkin asumsi ya. Perempuan itu syahwat untuk berkuasa itu sudah diberikan oleh adatnya. Dia menjadi penentu, dia menjadi pemilik properti, dia menjadi pusat dari jala perkauman, mungkin itu salah satu. Tapi kan harus kita, potensi itu sebenarnya kan rugi kalau tidak disumbangkan untuk pembangunan negeri gitu. Nah, itu yang harus kita bangkitkan. Dan biasanya ini kan konstelasi politik kita. Karena ada ketentuan 30%. Nah, jadi itu rekrutmennya tidak betul-betul orang-orang yang betul-betul potensial. Kadang-kadang ada tuh kasusnya supaya mencukupkan dikasih apa aja untuk mencukupkan saja. Betul. Jadi enggak salah akhirnya banyak yang kosong kita kan. Betul. Enggak ada wakil perempuannya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara masalah politik ya, sebenarnya enggak ada jenis kelamin sebenarnya. Jadi misalnya Bundo misalnya, nah, kita tidak harus misalnya yang menyampaikan aspirasi perempuan itu harus perempuan. Betul. Bahkan banyak perempuan-perempuan itu tidak menyampaikan aspirasi perempuan. Nah, itu kendalanya juga. Jadi orang-orang Sumatera Barat apalagi seperti tadi orangnya kritis, dia tidak percaya gitu. Jarang. Kan kemarin ini ada yang calon jadi bupati. Nggak bisa. Betul. Di Kampung Bundo lagi. Di Kampung Bundo. Bundo udah bilang sama dia waktu dia konsultasi. Perempuan itu lawannya bukan laki-laki, tapi perempuan itu sendiri. Karena kata-kata tidak yang luar biasa. Diyakinkan. Kita kan kalau kita terjun di dunia politik, saya kan sering itu ngasih apalah ke calon-calon itu. Yang harus dijual itu, yang bisa dipahami dan orang merasa itu perlu. Nah, itu yang harus dijual. Kadang-kadang dia tidak mengerti konstelasi masyarakatnya. Betul. Jadi betul-betul harus ada pendidikan. Pendidikan dasar, posisi, itu sudah bagus sekali. Tidak perlu dicari lagi. Tidak seperti orang-orang di luar negeri berjuang untuk mendapatkan properti. Karena dia adalah merupakan properti dari laki-laki. Sementara orang Minang, properti itu milik perempuan. Nah, jadi kan ada modal dasarnya dari budayanya. Tidak perlu dicari lagi. Tapi keengganan itu. Atau pilihan. Ini menarik nih Bundo. Kan memang betul tadi Bundo mengatakan bahwa properti itu sebetulnya milik perempuan. Tapi sering sekali pada masyarakat yang ada sekarang ini Bundo ya. Ini kan juga mulai tergerus juga nih nilai-nilai adat tersebut. Sering sekali memang pusako tinggi itu atas nama perempuan. Bahkan juga pusako rendah itu juga atas nama perempuan. Cuman sering sekali perempuan ini sudah tidak diikut sertakan. Udah dijual aja oleh nenek mama di rumah atau kemenakan laki-lakinya juga yang kalau orang Padang bilang udah menggadang saja semua gitu loh. Nah, sementara
ini perempuan tetap dikatakan Bundo Kanduang, pemilik rumah gadang. Artinya kan itu karena perempuan itu tidak tahu posisinya. Bahwa hak dia itu, dia tidak tahu. Kan itu yang jadi, kalau program Bundo lah seperti Bundo Kandung itu ke daerah-daerah, ke negeri-negeri, apakan lagi, mengingatkan kepada perempuan itu, kamu punya penentu di dalam segala hal. Mereka karena anda acuh aja, ada di mamak-mamaknya sawah dijual, digadai, bahkan dikasihkan ke anaknya, dia diam aja. Padahal udah ada aturan segala macam gitu. Oh, sebetulnya itu memang dia bisa secara adat dia bisa menuntut pemilik itu. Dia. Betul. Itu kuat sekali Bundo. Nah, itu yang sebenarnya Bundo itu yang Bundo kalau orang-orang bilang Bundo masung orang Pedusi. Iya, masung orang Pedusi untuk bukan mengasuang, mengaktualkan kembali posisinya, hak-haknya, kedudukannya. Dia lupa, dia tidak tahu. Jadi artinya Bundo ini dianggap bahwa selalu memperkuat perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kalau menurut Bundo kan memang seharusnya begitu gitu loh ya. Kalau kita bandingkan lah, alhamdulillah, bukan kita merendahkan di tempat-tempat lain ya. Kita tidak perlu lagi berjuang untuk kesetaraan, untuk emansipasi. Itu sudah selesai. Cuma bagaimana mengaktualkannya kembali. Jadi bagaimana agar emansipasi ini betul-betul dijalankan gitu. Karena secara adat itu sudah ada. Sudah ada, dalam adat sudah ada. Sebenarnya tinggal menggerakkan aja. Cuma perempuan-perempuan ini tidak tahu apa sebabnya atau memang ada juga suatu tindakan atau suatu strategi untuk melemahkan perempuan, kan kita tidak tahu. Nah Bundo, kan juga ada nih sekarang perempuan-perempuan ini sebetulnya yang secara ekonomi kan dia sebetulnya bergantung kepada suaminya. Iya kan? Ini pada semua golongan loh ya, masyarakat bawah dan juga masyarakat menengah dan atas. Nah mungkin karena posisi sekarang ini memang sudah banyak perempuan yang bergantung kepada suaminya, mungkin ini juga yang itu mungkin jadi berdampak. Ada perubahan. Betul. Perubahan secara global ya. Balik ke organisasi Bundo Kanduang tadi nih Bundo. Sebetulnya kan organisasi Bundo Kanduang itu kan organisasi yang sangat strategis. Memberikan pendidikan politik kepada perempuan-perempuan Minang tadi bahwa sebetulnya sahwat politik itu kan juga bukan sesuatu yang negatif. Bukan negatif. Kita mengambil posisi politik untuk memperjuangkan. Secara budaya tadi Bundo kan tidak ada larangan. Betul. Jadi memang dalam pendidikan, dalam organisasi Bundo Kanduang itu memang kita mencoba mengangkatkan kembali potensi-potensi perempuan. Di situ kan tidak ada beda mandisako atau tidak mandisako. Iya, betul. Nah, kalau mandisako memang ditentukan oleh garis ranji keturunan. Tapi kalau jadi anggota DPR kan tidak ada persyaratan itu. Nah, jadi bagaimana organisasi tersebut memberikan pendidikan politik kepada perempuan itu yang kita apakan dan menjadi pemimpin yang sesuai dengan Bundo Kanduang tadi, nilai-nilai Bundo Kanduang tadi, yang bijaksana, yang juga yang penentu, yang memberi warna. Jadi ada pembagian itu. Jadi yang menarik juga Bundo, waktu saya datang ke satu daerah, mereka mengatakan bahwa Bundo Kanduang itu juga bisa menegur penghulu. Memang yang bisa menegur penghulu itu bapaknya tidak bisa itu. Jadi mandesokonya itu yang bisa menyatakan penghulu lah salah. Itu kewajiban dia. Jadi sebegitu tingginya sebetulnya posisinya gitu kan ya. Nah Bundo ini kan Bundo juga sebagai ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat. Jadi menurut saya ini posisi yang luar biasa, yang sangat strategis. Baik posisi adat, posisi politik maupun juga posisi sosial. Jadi lengkap ini di Bundo Kanduang. Tentu kita juga berharap agar Bundo Kanduang sebagai organisasi dan Bundo sendiri sebagai mandesoko dan juga sebagai perempuan Minang yang juga punya punya kemampuan, keahlian. Beliau ini penulis puisi, penulis silsilah, penulis adat, penulis sejarah, lengkap. Nah sekarang Bundo, kalau Bundo melihat gitu ya, kan bagaimanapun kita berharap agar perempuan kita ini sekarang itu betul-betul punya terempower, terkuatkan seperti Bundo tadi katakan bahwa hey, kalau memang penghulu salah, hak kita juga atau kewajiban kita untuk menegurkan.
Nah, kan mendudukkan kembali nih Bundo posisi-posisi Bundo Kanduang ini. Iya. Bundo Kanduang di dalam silsilah ya, dalam Bundo Ranci. Kanduang adat, Bundo Betul. Kanduang organisasi. Jadi Betul. program Bundo itu penguatan limbago kaum. Nah. Jadi ketiga unsur tadi ada Mandesoko, Kemenakan, ada Mama, itu yang dikuatkan kembali. Nah, dia kan serentak itu, tidak bisa satu-satu. Betul, betul. Itu kan sebetulnya yang harapan kita nih sekarang Bundo. Bisa jelaskan sedikit nggak Bundo bagaimana Bundo ingin membuat organisasi ini betul-betul bisa memperkuat Bundo-Bundo Kanduang tersebut gitu? Ya, yang pertama tentu memberikan pembekalan, penyadaran kembali. Yang betul kata Adriana, kita orang Minang tapi kita nggak ngerti. Kita cuma tahu ada Bundo Kanduang, ada matrilineal, tapi bagaimana betul? Kita nggak tahu. Padahal di situ diatur segala hal, bahkan detail itu. Nah, jadi itu yang disampaikan. Jadi biasanya Bundo kalau diminta ke negari-negari, hampir seluruh negeri lah udah di jalan nih. Pandemi ini aja yang enggak sering. Jadi itu Bundo selalu meminta Mandesoko, kemudian penghulu, kemudian orang muda, laki-laki dan perempuan. Jadi bersama. Jadi yang disampaikan pada awalnya dulu itu orang laki-laki itu enggak mau Bundo jadi narasumber. Oh, masa orang perempuan? Nah, itu dari segi laki-laki nyemplang juga, dia enggak ngerti kan. Kok orang perempuan yang mau ngajar kita? Jadi kan awalnya. Jadi Bundo waktu itu udah di forum ya, itu bapak datuk-datuk semua. Itu pertanyaan pertama, minta maaf ya mama pakai mama lah Bundo memanggilnya. Saya mau bertanya, pakaian penghulu di mana ditaruh? Dia kaget dah semuanya kan, kaget dan ketawa. Kok galak kecil Bundo kan? Rata-rata di rumah bini belataan. Padahal baju penghulu itu kita jadi penghulu bukan di kaum istri. Nah, itu kesalahan pertama. Karena nggak ngerti juga. Harusnya di rumah gadang. Di rumah ibunya. Oh, di rumah ibunya. Kemenakannya, rumah gadangnya. Nah, itu mulainya. Itu waktu itulah dia ini macam-macam. Nah, itu baru Bundo. Itulah makanya nggak bisa apa-apa saya kalau nggak satu Bundo Kanduang, nggak jaleh lah salah. Jadi begitu yang dikatakan oleh Bundo Kanduang bahwa ternyata sekarang banyak orang yang juga sudah tidak terlalu paham lagi gitu ya. Jadi pakaian adat penghulu itu seharusnya ditaruh di rumah ibunya. Sebab dia penghulu di kaumnya. Kalau istrinya kan dia tidak boleh kawin sesuku. Kalau di kaum istrinya ada pula baju penghulu di rumah di gadangnya. Jadi punya mamanya, penghulunya mereka gitu pula. Ya, betul. Nah, jadi mendudukkan hal-hal itu yang sudah kacau balau. Nah, kadang-kadang pakaian penghulu juga, kalau kita lihat dari pakaian Bundo kan belajar pakaian. Kadang-kadang sekarang tidak bisa kita bedakan antara pakaian penghulu, pakaian anak Marapulai, pakaian anak Randai. Oh gitu Bundo. Tidak jale, padahal ada aturan. Oh, harusnya beda itu. Beda, ini pemimpin. Ini mempelai itu kan raja sehari. Betul. Nah, kemudian anak Randai untuk kesenian. Tidak mungkin pakaian datuk dipakai jadi kesenian. Jadi harusnya itu juga punya. Itu kan pemahaman. Sehingga tidak salah letak. Akibat salah letak kan, misalnya contoh, baju penghulu itu hitam. Kemudian ada anak muda yang jadi penghulu. Enggak mau warna hitam, gelap. Saya mau merah. Dia berubah status. Dia jadi dubalang. Tidak jadi penghulu lagi. Dengan warna baju aja, posisinya bertukar. Berubah. Jadi warna hitam, saya sengaja, sahabat Adriana memakai baju warna hitam. Itu baju Mandesoko, baju Bundo Kanduang. Karena saya akan bertemu dengan Bundo Kanduang, makanya saya pakai baju warna hitam. Biasanya itu dalam acara-acara adat. Betul. Ini baju yang dibuatkan oleh Mbak Atice. Terima kasih Mbak Atice ya. Satipas dan Aswar. Bundo, sebetulnya kenapa pakainya warna hitam? Saya lihat penghulu pakaiannya warna hitam, Bundo Kanduang Mandesoko itu pakaiannya warna hitam. Ini kalau orang lain kemudian ini kayak berkabung nih. Nah, ini artinya apa? Itu pengertian sebenarnya kalau secara modern, global ya. Coba lihat. Jas pemimpin-pemimpin dunia tuh hitam. Jas Tukedo atau apalah mobilnya hitam. Itu kan baru.
Sementara kita baju nenek mama hitam, baju bundo kanduang hitam. Dalam pengertian mereka dia punya aturan hitam tahan sasah. Bagaimanapun dicuci warna hitam ini dia tidak akan pudar, tidak akan berubah menjadi putih. Nah, kalau putih tahan tapo. Nah, jadi kenapa warna hitam dipakaikan untuk baju penghulu atau untuk baju mandi soko? Karena warna hitam itu tidak warna, tapi di dalamnya semua warna ada. Saya melukis, jadi saya tahu. Jadi perpaduan antara warna-warna dasar diaduk, itu dia jadi hitam. Kalau dalam komposisi yang sama. Nah, warna hitam ini kalau kita taruh di warna-warna lain, di atas warna seperti di sini, dia maju ke depan. Center of interest. Jadi orang kalau misalnya penghulu itu duduk di tengah-tengah orang ramai, kemudian dia berdiri duduk, itu dia nampak dari jauh. Jadi orang tidak tanya-tanya itu siapa, orang udah tahu itu penghulu. Nah, konsepnya pemimpin itu didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Jadi sampai ke warna-warna bajunya didulukan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi begitu detailnya. Sementara kita sekarang seenak perut. Betul. Ini sangat detail benar sampai warna baju pun begitu. Tapi itu menarik kata Bundo tadi. Pemimpin itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Jadi itu juga pepatah Minang yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati penghulu. Jadi kalau kita lihat ya kerajaan-kerajaan atau kesultanan di Minang, kesultanan itu atau di kerajaan-kerajaan itu yang ada kedudukan bukan singgasana. Sementara kalau kita lihat kerajaan-kerajaan lain dia punya kursi tempat duduk singgasana. Tapi di Minang kan di rumah gadang anjungannya yang ditinggikan tempat. Tapi dia duduk di atas bantal aja dan tidak ada kaki yang seperti ini. Jadi prinsipnya seorang pemimpin tidak ada orang yang duduk di bawah kakinya, di bawah telapak kakinya. Laki-laki duduk bersilah kakinya ke dalam dirinya. Perempuan bersimpuh ke belakang dirinya. Nah, jadi tidak ada singgasana. Jadi duduk pun penuh makna ternyata. Jadi dia punya kedudukan, bukan singgasana. Nah, jadi kalau ada orang meneliti, oh di kerajaan ini tidak ada raja karena tidak ada singgasana. Dia tidak tahu konsep kerajaan di Minangkabau itu tidak sama dengan konsep di Jawa misalnya. Dan kita tidak ada berjalan yang bungkuk-bungkuk gitu, tidak ada. Jadi, salamnya gini aja, seperti orang azan, orang takbir. Batu atau kalau sekarang kan ada perubahan sedikit, ada gini gitu. Jadi kalau dahulu cuman begitu aja gitu. Aja. Jadi sahabat Adriana, semua penuh makna. Semua punya arti dan juga semua punya perannya sendiri. Bundo ini luar biasa. Pengetahuan memang nggak salah. Jadi Istana Pagaruyung yang istana tempat Bundo itu namanya? Rumah Tuan Gadi Istana Selindung Bulan. Rumah Tuan Gadi Istana Selindung Bulan. Itu udah 4 kali terbakar. Oh, itu Tuan Gadi. Tuan Gadi yang rumah Tuan Gadi itu rumah perempuan. Bundo kan gelar Bundo yang di Pertuan Gadi. Jadi gadis itu perempuan kalau bahasa Minangnya. Jadi ternyata istana yang di pun Pertuan Gadi. Nah, itu. Jadi istana pun di Minang ini itu dinamakan nama perempuan gitu ya. Jadi karena itu adalah istana perempuan. Pemilik istana itu adalah perempuan. Bukan raja. Jadi emang luar biasa. Jadi yang ada yang terbaru. Kan adik Bundo yang jadi pemangku raja meninggal, mangkat. Kemudian digantikan sama adik yang satu lagi. Itu yang menobatkan Bundo. Tak ada orang lain yang memasang. Saya hadir pada waktu itu. Anak-anak kan hadir. Yang menyumpah dia juga Bundo. Karena gelar itu Bundo yang punya. Jadi dia bertanggung jawab ke Bundo Mandi Soko ini. Ibu Suri lah. Kalau dalam istilah di luar ya. Jadi begitu pentingnya perempuan. Jadi baju penghulu pun di rumah gadang. Rumah gadang penghulunya. Rumah gadang penghulu, iya betul. Jadi memang. Itu yang juga Bundo coba angkat lagi sehingga penghulu-penghulu itu dia tidak perlu, biasanya kan bupati lah yang menobatkannya, gubernur apa urusannya, tidak ada urusan. Bupati itu paling lama 10 tahun, gubernur 10 tahun, sementara dia udah beratus tahun sampai ke diri dia. Jadi
yang menobatkan itu harusnya Made Soko ini. Jadi sudah ada dirubah. Jadi waktu penghulu itu dinobatkan mau diapakan, kemudian keponakan perempuannya dia yang membawa itu destar. Kemudian ditolong oleh orang lain yang tua, dituakan. Tapi diambil dari dia bahwa menyatakan bahwa yang punya itu adalah perempuan. Destar itu adalah tutup kepala. Mahkotanya penghulu, tutup kepalanya penghulu itu namanya destar. Jadi memang yang duduk di kepala, jadi kan rumah gadang itu tuh di kepalanya itu ada namanya pangkar rumah. Pangkar rumah, jadi anjungan, jadi duduknya sama-sama bersila, cuman ditinggikan sedikit. Pakai bantal. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kesamaan perempuan laki-laki kan Nana lihat itu. Anjung itu 2, yang kanan emas itu untuk laki-laki, untuk raja duduk. Betul. Yang kiri perak itu untuk perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki dia tidak bercampur duduknya. Tapi dia punya tempat masing-masing, sama hiasannya, sama levelnya, cuma yang satu di kanan, yang satu di kiri. Itu konsep kesetaraannya. Artinya dari dahulu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi waktu Hamengkubuwono X diberi gelar oleh keluarga Bundo. Jadi waktu di Istana Wasa kan, tapi waktu dia silaturahim di Istana Sinumbulan, tapi karena acara besar, Istana Wasa itu kan besar. Jadi terjadi itu perdebatan, bagaimana duduk. Kan kalau di Jawa dia duduk di samping istrinya, sementara di Minang tidak ada duduk laki-laki bercampur. Di Bundo waktu itu dia kan di sini. Kita yang memberi gelar menurut aturan kita. Jadi dia harus patuh ya. Itu waktu SBY, waktu Ibu Mega kan udah diberi gelar itu semua. Dia pisah menurut aturan kita gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau kita semua ke Batu Sangkar, kita ke Istana Pagaruyung, itu namanya Istana Basa. Jadi itu Istano Baso. Istana Basa. Kalau Ustano kuburan. Oh, Ustano kuburan. Istana. Istana Basa itu adalah replika istana. Replika istana dari istananya keluarga kerajaan dulu. Dan Istana Basa itu didirikan di atas tanah keluarga Bundo. Jadi ada perjanjian itu hak pakai. Bahkan dengan acara-acara pun yang diadakan di situ harus berkoordinasi dengan keluarga. Tapi ya itu replika dari Istana Silindung Bulan itu kan ya Bundo ya, istana keluarganya. Tapi dibuat kan besar sekali gitu. Jadi semua upacara-upacara bisa dilakukan di situ gitu ya. Bundo, jadi istana itu istana, Ustano itu kuburan. Jadi menarik. Jadi orang Minang kuburan itu 2 bentuk. Namanya pandam pekuburan. Itu Ustano. Pandam itu catatan kalau mencari silsilah. Jadi yang pertama dilihat ranji tadi, ranji kaum. Kemudian dilihat pandamnya. Pandam itu tempat gelar yang dibenam. Sementara kuburan tempat jasad yang dibenam. Jadi misalnya penggantian penghulu misalnya. Dilihat ranjinya, oke, udah memang ada. Tapi dilihat lagi pandam sudah berapa dari turunan ini yang memegang gelar datu itu. Makanya di orang Minang. Artinya apakah memang kalau sudah terlalu banyak akan dikasih ke pandam yang lain? Bukan itu. Bukan keturunan itu yang satu kan tertulis berdasarkan ranji. Kemudian yang faktanya itu kuburan. Jadi datuk Batuah misalnya. Sudah berapa orang datuk Batuah yang terkubur di sini? Kalau satu diragukan. Tapi sudah 4, 5, 6 misalnya. Itu makanya bagi orang Minang misalnya biasanya terjadi itu pertengkaran. Ayah kita seorang penghulu, kemudian meninggal. Anaknya biasanya menuntut supaya ayahnya dikuburkan di pandam dia. Itu keliru jadinya nanti. Bisa meragukan. Dia makanya kalau penghulu itu dia harus balik lagi ke rumah gadangnya. Jadi rumah gadang. Dia harus dimakamkan di makam kaumnya. Kalau enggak kacau. Jadi pada 30-40 tahun yang akan datang dia bisa tuntut di sini ada berkubur nih. Iya, bahwa itu. Padahal dia cuma Sumando di situ, tapi karena permintaan anaknya, tapi pada level-level cucunya yang akan datang bisa menuntut. Kita juga boleh karena ada di kuburan kita, di pandam kita. Nah sekarang Bundo sendiri bagaimana sih melihat anak-anak muda sekarang yang sebetulnya apakah mereka memang tidak tertarik lagi atau memang
kitanya yang kurang proaktif untuk mendekatkan mereka atau mendekati mereka? Kalau Bundo percaya kepada anak-anak muda. Sebab gini, Bundo sampai 22 tahun mengajar adat dan kebudayaan Minangkabau ini di Fakultas Pertanian UNAN. Pada awalnya wajib, muatan lokal wajib. Kemudian karena mahasiswanya banyak, dosennya tidak banyak, akhirnya pilihan. Tapi pilihan itu masih banyak. Dan yang memilih itu bukan orang Minang aja, bukan orang Islam aja. Ada dari Batak, ada dari Jawa, Kristen, segala macam. Mereka tertarik. Kita memberikan sebagai sebuah karya akademik. Jadi sistematikanya, segala macamnya gitu. Nah, itu YouTube Bundo itu kan sebahagian dari itu tuh. Dari mata kuliah. Jadi ada YouTube Bundo Rauda Type. Jadi teman-teman sahabat Adriana harus melihat itu juga. Nah, jadi itu yang diringkaskan gitu. Menarik bagi anak-anak. Justru papernya segala macamnya itu menarik. Kemudian kami sesudah sebelum ujian semester waktu sebelum Pekan Sunyi itu ke lapangan lihat situs-situs. Dan terakhir makan beradat di rumah Bundo. Bagaimana upacara makan, apa syarat makan, bagaimana etikanya itu sekaligus. Kemudian mereka bikin tulisan. Jadi sekali di orang Minang, Nana, etika itu diajarkan pada awal dari makan. Itu kunci. Mulai dari ibunya hamil. Jadi apa yang dimakannya, bagaimana cara dia makan, itu sudah dididik untuk anak dalam rahimnya. Kemudian anaknya lahir menyusu, kemudian menyuapi sampai makan, sampai acara adat. Kalau belum disembahkan makan, jangan coba-coba makan. Itu tidak beradat. Jadi disembahkan persembahannya. Kadang-kadang orang kan, apalagi orang-orang anak-anak kita yang dari rantau, ngapain itu? Nasi sudah dingin segala macam, berpetata ini pendek karena dia tidak ngerti. Orang pesta penobatan raja, dia bukan pergi makan. Makan itu hanya pro forma. Tapi dia makan dulu di rumah. Orang kalau di rumah Bundo sering itu. Kan dihidang. Kan pidato-pidato itu kan panjang. Kadang-kadang yang tidak tahu dia sudah ambil makanan, minum segala macam. Sebenarnya tidak boleh. Jadi menarik tadi Bundo katakan kalau kita datang ke upacara adat bukan untuk makan. Justru kita udah makan dari rumah. Itu untuk pro forma aja. Kadang-kadang baru kita 3 suap, udah berhenti. Betul. Nah, jadi orang Bundo diajarkan kalau dibawa tuh makan dulu di rumah. Nah, kemudian waktu makan tuh dia dibilang tuh sama nenek, nanti yang boleh dimakan yang diambil yang dekat kita. Jadi tangan hanya pendek, nggak boleh gini. Itu aturan makan beradat tuh. Dan yang boleh kotor kan orang Minang kan nggak pakai sendok. Hanya 1 ruas jari. Jadi makan tuh sedikit. Itu adab makannya. Itu hanya untuk perempuan aja atau laki-laki perempuan? Diajarkan. Ya. Jadi memang sebegitu equalnya, sebegitu setaranya pendidikan itu. Cuma yang sekarang kadang-kadang enggak ini. Kalau sekarang kan gaya makan orang umumnya, bukan orang Minang aja. Kadang-kadang ambil piring, ambil nasi di rice cooker. Kemudian ambil sambal, kemudian duduk depan TV. Nggak ada lagi pendidikan. Kalau dimakan, kalau secara aturan, ada mungkin makan di bawah, ada makan di meja, itu diatur. Kalau nenek Bundo dulu, kalau makan bersama, dia bawa jarum. Jarum yang panjang itu. Jadi siapa nasinya yang berserak ditusuk. Dia bercerita sambil makan. Tahu enggak berapa lama dia nasi ini sampai ke piring kamu? Mulai dari dicari benih, ditanam, di ini, baru dia sampai ke piring. Kalau misalnya makan Bundo sering menangis tuh dulu waktu kecil-kecil. Misalnya makan kita, dia bilang ayam siapa udah naik pula tuh. Jadi bunyi dikira. Dia ayam. Kalau kita makan misalnya kita jemput dengan lidah kita, dia bilang anjing. Ada nama lupa siapa gitu. Betul. Tapi akhirnya setelah waktu itu sering menangis, kadang-kadang tidak dimakan. Sedih gitu, kena marah. Tapi setelah kita dewasa, ternyata kita menghadiri acara-acara makan di istana, di mana-mana, jamuan-jamuan. Ternyata adabnya sama. Cuma makanannya yang beda, piringnya yang beda. Tapi adabnya sama. Betul, karena orang dilihat dari makan. Jadi orang yang punya apa tuh lihat cara makannya. Betul. Kalau sekarang coba perhatikan, apalagi kalau pesta kawin ya.
pakai buffet. Ada 14 macam. Iya. Padahal itu kan alternatif. Betul. Orang Bukan yang semuanya dimakan. Anak yang orang yang suka ikan ada daging, orang yang suka daging ada ayam. Kecenderungan orang dia ambil semuanya. Iya, betul. Nah, itu tahu aja tuh. Kalau Bunda tuh sering Bunda katakan, itu tidak tergantung dia apakah profesor, doktor, gubernur, bupati, bukan itu, tapi didikan di rumahnya. Betul. Jadi banyak yang enggak tahu etiket itu. Betul. Oke, Bundo. Panjang cerita. Ini menarik benar. Tapi ada satu lagi nih pertanyaan yang saya masih mengganjal. Ini kan banyak orang mengatakan bahwa sebetulnya dulu perempuan Minang itu kan tidak pakai jilbab. Mereka pakai selendang. Nah, kan pakai selendang tertutup tapi tidak jilbab gitu loh. Sekarang saja pakai jilbab kan orang selalu mengatakan begitu. Nah, sebetulnya pakaian adat itu seperti apa, Bunda? Kalau kita mengkaji ya, kan tadi malam tuh ada webinar itu mengenai SKB 3 Menteri itu. Jadi sebenarnya bagi orang Minang itu adalah menutup aurat. Jadi tutup kepala. Namanya bisa selendang, bisa kerudung, bisa tengkulak. Jilbab kan bahasa baru. Betul. Nah, tapi jilbab kan tetap menutup aurat. Betul. Nah, jadi jilbab ini pada umumnya kan karena praktis. Kalau tengkulak kan bentuk Nana mau belajar bagaimana cara memakai tengkulak. Selendang itu deh. Jadi ini pakai tengkulaknya ya kalau orang Minang ya, teman makasih. Gini kan Bundo, jadi kalau orang Minang itu kan pakai tengkulaknya itu dulu ya kalau bahasa. Tapi tengkulak kan dipakai ketika acara adat. Kalau acara biasa bantu iko aja kerudung. Jadi dulu kerudung ya orang Minang. Pakai selendang seperti itu. Jadi makanya pakaian perkawinan sekarang kalau model koto gadang orang bilang itu kan mereka begini pakaian. Talakuang koto gadang. Jadi mereka pakaiannya begini sekarang gitu kan ya. Tapi kemudian dengan mencari itu kan modifikasi sebenarnya jilbab itu. Nah, terus begini. Nah, dulu karena mereka biar praktis ke atas ya. Begini dikeatasin oleh mereka gitu ya. Kalau kan biasanya kaku ya, jadi agak berdiri. Nah, kemudian ada selendang apa? Misalnya seperti Bundo kan sudah menikah. Itu selendang duo. Jadi di samping selendang, kemudian ada pakai selendang selodang namanya. Oh, jadi selendang yang besar. Yang besar tapi ada yang diginikan. Nah, untuk bukan begitu. Enggak itu dong. Di sini. Jadi ini ganti tas kalau dulu. Tempat siri, tempat apa gitu. Ditaruh di sini ya. Selendang besar itu, selendang. Jadi begini dan satu lagi di atas. Iya. Nah, jadi itu kalau itu orangnya sudah menikah, berselendang duo. Kalau orang sudah menikah selendangnya 2. Tapi kalau yang belum menikah satu itu aja. Satu kerudung aja. Kerudungnya kan biasa digini aja ke sini, gini ke sini gitu. Betul. Jadi lehernya tertutup karena pakai selendang ya. Selendang. Jadi memang itu yang menjadi inti dari kemudian pakaiannya. Berubah menjadi jilbab karena ini sudah fashion ya. Fashion dan praktis. Praktis ya. Dan juga ini pengaruh budaya-budaya, interaksi sosial gitu. Sebenarnya kalau kita lihat pakaian Muslim lah itu kan nutup aurat. Betul. Sekarang kan udah jadi fashion yang luar biasa. Bahkan Indonesia menjadi pusat mode pakaian Muslim kan. Betul. Sementara kita dari segi budaya kita itu sudah ada itu yang Nana lihat tadi bermacam-macam bentuk. Pakaian di buku adat. Itu yang 406 itu tutup kepalanya. Kalau bajunya sama baju kurang besiba, pakai kain sarung, songket. Nah, tapi tutup kepalanya itu yang beragam. Betul. Jadi khas baju kurung besiba itu di sini ininya besar. Pakai ditambah besar, jadi nggak kaku, bebas, gitu ya. Bebas jadinya. Jadi dari pakaian pun bisa kita lihat bagaimana posisi perempuan itu. Dia tidak diikat oleh pakaiannya. Pakaian baju kurung ini, misalnya kita lari, kita angkat aja sedikit, kita udah bisa lari. Manjat juga bisa. Jadi longgar gitu ya. Jadi pakaiannya tidak mengikat geraknya. Gitu. Menurut Bundo, selain tadi soal pengetahuan di mana pakaian datuk disimpan tadi ya, sebetulnya pakaian penghulu tadi disimpan. Sebetulnya menurut Bundo, apalagi sih yang betul-betul sekarang yang terlihat sekali bahwa adat kita yang luntur itu di mananya? Dalam pemakaian pakaian ya yang menarik. Jadi kan pesta menantu.
Kemudian kan sekarang pesta itu kan ibu anak daro, ibu mempelai laki-laki itu ditampilkan di pentas. Kemudian mereka pakaian adat. Kecenderungan sekarang yang banyak, Bunda tuh nggak ketawa gitu. Anak daronya pakai sunting, marapulainya pakai marapulai. Kemudian ibunya pakai tengkuluk, talakuang koto gadang. Talakuang koto gadang tuh pakaian anak daro. Jadi artinya si ibu jadi pengantin juga. Tidak pada tempatnya. Itu. Kemudian ada lagi. Kan kalau kita lihat tengkuluk itu atau tutup kepala itu kan semuanya dari songket atau batik atau sarung. Sekarang ada juga kawan-kawan kita lah, perempuan-perempuan kita juga karena kecenderungan modifikasi yang tak punya dasar. Ada kan tutup makanan. Namanya dulama ya. Dulama itu memang bersuji dengan benang emas cantik. Kemudian mereka jadikan jadi tutup kepala. Sementara kalau kita lihat filosofinya, tutup kepala itu biar laki-laki maupun perempuan itu pada umumnya pakaian itu bervariasi untuk menutup kepala. Karena kepala itu dianggap isinya itu ada cita-cita, ada ilmu pengetahuan, ada akhlak, ada segala macam. Makanya dimuliakan kepala itu. Kemudian diambilnya tutup nasi, ditaruh di kepala. Artinya kepala sudah berubah isinya. Sambarandang, sebalado tanah, semelado. Akibat simbol-simbol disalah pakai. Nah itu harus ditertibkan. Sebab jadi orang yang studi gitu tentang pakaian dia teliti. Orang-orang luar ada orang Amerika bikin foto tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara tentang anggota keluarga. Satu aja perhiasan dia tahu ini perhiasan siapa. Jadi kita tidak bisa main-main. Sekarang kita kalau Bunda tuh diolok-olokin aja. Jadi kepala udah isinya sambalado, sambarandang. Jadi dirubah posisi itu. Sama dengan pakaian penghulu tadi. Kalau dia pakai merah dia tidak jadi penghulu lagi, dia sudah jadi dubalang. Jadi memang di Sumatera Barat ini lambang, tanda itu sangat menentukan. Dan juga di sini nih kalau kita lihat bahwa memang pengaruh Islam kan kuat sekali ya di Sumatera Barat gitu ya. Tapi walaupun pengaruh Islam kuat sekali atau mungkin karena pengaruh Islam kuat sekali, di Minang ini juga raja-raja perempuan juga mendapat tempatnya juga Bundo ya. Jadi memang kita juga ada kerajaan yang dipimpin oleh perempuan. Kalau kita kembalikan kan ada orang menganggapkan kearifan lokal. Betul. Kearifan lokal setiap suku bangsa, kita kebinekaan ya, itu masing-masing daerah punya. Di Minang, kearifan lokalnya itu sudah satu dengan agama. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Sarak mengato, adat memakai. Jadi adat itu adalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang dipakai. Yang tidak sesuai tidak dipakai. Oke, sahabat Edriana. Kaya sekali perbincangan kita dari masalah politik, masalah sosial, budaya, adat istiadat, pakaian itu memang luar biasa. Bundo terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bundo sediakan buat kita datang ke sini, berkunjung. Semoga kita juga bisa menimba pelajaran-pelajaran berikutnya dari Bundo. Sahabat Edriana, sekian dulu pertemuan kita untuk kali ini dan kita berharap mungkin nanti ada masanya juga kita akan membuat konten-konten tentang adat istiadat Minangkabau yang berhubungan dengan perempuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya. Tayangan Inspirasi.